Kesiapan KPID NTT memastikan kesiapan TV lokal di NTT, di mana pendengar penghentian siaran analog atau analog switch off tahap 1 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jatuh pada tanggal 30 April 2022 atau terhitung tinggal 9 hari lagi. Dan ini artinya masyarakat NTT khususnya beberapa daerah di NTT sendiri akan segera menikmati layanan siaran televisi secara digital. Bagaimana kesiapan untuk peralihan TV digital ini pendengar selengkapnya? Kami saat ini sudah bersama dengan Ketua KPID Nusa Tenggara Timur, Bapak Frederikus Royanto Bau yang sudah bersama kami di line telepon. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Frederik. Ya, selamat pagi Ibu Caroline, selamat pagi pendengar RI Anda di mana saja berada. Apa kabarnya Pak Frederik, sehat? Sehat. Oke, nah ini 9 hari lagi ya terhitung bahwa masyarakat NTT akan segera menikmati TV digital ya, peralihan dari analog switch off ini. Kesiapan sampai saat ini seperti apa nih Pak Frederik? Baik, perlu kita ketahui bahwa 9 hari, bukan 9 hari lagi, 8 hari. 8 hari ini ya? Iya. Ya, 9 hari itu kita hitung dari kemarin ya, karena tepat di tanggal 1 Mei pukul 01 ya, artinya tanggal 30 April di pukul 00. Oke. Itu artinya siaran analog dihentikan untuk beberapa daerah di NTT yang selama ini dilayani oleh yang selama ini menikmati siaran itu. Jadi ada Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU, Belu dan Malaka. Nah ini masyarakat akan otomatis menikmati siaran digital. Oke, Pak. Kemarin itu ya kita ke teman-teman lembaga penyiaran, yang pertama kita langsung ke TVRI dulu, nanti baru ke Metro TV dan MNC sebagai penyelenggara multiplexing. Kita ingin memastikan seperti apa persiapan mereka untuk menyambut analog switch off ini. Nah, ternyata dari TVRI sendiri itu sudah siap untuk menyiarkan siaran digital ini. Jadi untuk sementara itu TVRI itu memiliki beberapa transmisi di wilayah timur ini yang bisa menyiarkan itu, dan untuk lembaga penyiaran penyelenggara konten itu ada beberapa. Saya sebut saja ada Kompas TV, ada Net TV, RTV yang sudah menyewa multiplexing ke TVRI. Jadi di tanggal 1 Mei nanti masyarakat bisa menikmati siaran-siaran dari televisi itu. Oke. Gitu. Karena sesungguhnya tahun lalu kita sudah lakukan verifikasi, dan hari kemarin itu kita mulai memastikan lagi bagaimana kesiapan mereka. Nanti setelah lembaga penyiaran multiplexing, kita datang cek lagi ke lembaga-lembaga penyiaran penyelenggara konten. Nah, seperti apa mereka? Apakah hanya sekedar menyewa beralih saja untuk bisa disiarkan secara digital, ataukah ada juga konten-konten yang lebih baik, yang lebih menarik, yang lebih berkualitas yang ditayangkan ke masyarakat. Nah, itu kita nanti juga kemarin ke sana itu sebenarnya untuk mendapatkan informasi untuk menjawab keresahan masyarakat. Karena masyarakat bilang jangan sampai tanggal 1 Mei nanti kami tidak bisa menonton apa-apa selain layar gelap, karena sampai saat ini pun set-top box juga belum ada. Baru beberapa daerah yang dibagikan. Kami mengecek ke TVRI juga bahwa dari informasi memang di Permen Kominfo nomor 11 tahun 2021 itu ada komitmen penyelenggara untuk penyediaan STB. Tetapi di TVRI sebagai penyelenggara MUX itu tidak ada itu, karena sudah langsung dengan Kementerian Kominfo, langsung diarahkan oleh pemerintah. Karena itu kita berharap
set-top box yang sudah dibagikan beberapa waktu lalu di Belu, Malaka, dan Kota Kupang itu benar-benar dibagikan kepada yang berhak. Sementara yang belum mendapat, ini yang masih kita dorong untuk segera, karena di pasaran, di toko-toko belum dijual. Belum dijual ya. Oke. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Jangan sampai kita berapi-api bicara sementara hal yang barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan itu ternyata tidak ada. Gitu. Oke. Tapi Pak Edi, untuk NTT memang hanya 3 kabupaten itu saja ya? Untuk NTT ada 5 kabupaten di tahap 1. Tahap 1, lalu Kabupaten Kupang, Belu, dan TTU, Malaka. Nanti di tahap 2 di tanggal 25 ada Kabupaten TTS. Nah, nanti tahap 3-nya kita tidak ada lagi karena kita hanya daratan timur. Untuk wilayah Flores itu sepertinya Ende ya sedang dipersiapkan. Nanti TVRI yang ditunjuk untuk membangun infrastruktur digital. Seperti itu. Jadi komunikasi saya dengan Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo, Ibu Caroline, ini informasi ya biar masyarakat menjadi jelas bahwa target ASO 2022 ini begini. Yang pertama, masyarakat yang selama ini menikmati siaran TV analog, ya, itu yang akan berdampak atau terdampak dari analog switch off ini. Ya, misalkan wilayah timur, selama ini kan ada TV-TV yang ada di wilayah timur. Itu yang siaran analognya dimatikan, langsung ke digital. Lalu, untuk lokasi yang selama ini belum dapat siaran TV, blank spot, ya, ada beberapa wilayah. Nanti setelah ASO ini akan dibangun infrastruktur TV digital oleh TVRI. Yang kedua, yang ketiga, masyarakat yang selama ini menggunakan parabol atau TV langganan tidak akan terdampak dengan analog switch off. Jadi masih tetap boleh menggunakan tadi ya TV berlangganan atau TV kabel itu masih boleh begitu ya? Ya, artinya Bapak Ibu masyarakat NTT di wilayah Flores, wilayah Sumba yang tidak kena ASO itu tetap menikmati dengan menggunakan parabol itu atau TV langganan atau TV kabel. Ya. Lalu yang berikutnya ada 6,7 juta masyarakat miskin yang terdaftar dalam data. Itu data dari Kemensos akan mendapatkan set-top box gratis. Nah, itu untuk 6,7 itu seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk NTT itu mungkin tidak sampai ya. Karena kemarin di Belu itu ada 9 ribuan set-top box yang akan dibagikan. Malaka itu ada 11.000. Sementara di Kota Kupang, TTU dan Kabupaten Kupang saya belum dapat informasi ya. Tetapi penyaluran saat ini melalui kantor pos. Jadi Bapak Ibu yang berhak nanti akan didatangi langsung oleh petugas kantor pos, menyerahkan STB sesuai nama Anda, lalu petugas akan langsung memasang. Itu informasi yang saya dapat. Oke, dipasang langsung kan gratis ini kan ya Pak Edi? Ya. Ya. Oke, Pak Edi, tadi kalau yang disampaikan bahwa daerah-daerah yang tidak terdampak ASO ini apakah termasuk daerah yang belum ada infrastruktur televisinya atau seperti apa ini? Ya, betul. Jadi menurut Pak Dir itu kan wilayah-wilayah Flores, Lembata, Sumba. Ini tidak terdampak karena apa yang mereka nikmati selama ini tetap jalan. Misalkan mereka menggunakan parabol untuk menikmati ya tetap ada siarannya. Gitu. Oke, baik. Jadi pantauan dari KPID untuk 3 kabupaten di tahap awal ini bagaimana nih kesiapan warga di sana seperti apa nih Pak Edi? Ya. Baik, kemarin kita diskusi, teman-teman komisioner juga menyampaikan bahwa sebenarnya masyarakat yang menonton televisi selama ini pasti mereka tahu. Nah, mereka tahu bahwa kita akan beralih ke penyiaran digital. Jadi kita ada semacam diskusi bahwa ini akan semacam dulu yang dari TV hitam putih ke TV warna. Ini peralihannya begitu. Persis. Tapi yang mencuat itu justru keresahan masyarakat. Keresahan ini apa? Keresahan soal
ketersediaan set-top box, Ibu. Itu saja yang menjadi keresahan. Iya, mereka sudah siap. Mau siap apa? Tinggal nonton saja gitu. Yang menjadi kekhawatiran kita di lain pihak, ketika STB ini tidak ada di toko, justru ada propaganda untuk lebih baik menjual smart TV. Karena kalau menjual smart TV itu kan keuntungannya lebih besar ketimbang menjual STB yang hanya keuntungannya sekitar puluhan ribu atau belasan ribu. Nah, kasihan juga kalau ini terjadi dan masyarakat yang sudah punya TV saat ini yang masih baik, mereka mau pakai bikin apa gitu. Oke, berarti tanggal yang baru. Oke, ini berarti kalau sampai tanggal 1 Mei perangkatnya ini belum tiba untuk beberapa daerah tadi, rumah tangga yang belum mendapatkan tadi, artinya mereka tidak mendapat siaran apa-apa begitu ya Pak Edi? Ya, informasi yang kita dapat itu seperti itu dari Pak Dir. Sempat bertanya, ini bagaimana dulu? Ya, siaran analog dihentikan. Dihentikan. Ya, yang tidak menggunakan itu pasti tidak akan menikmati, khusus untuk wilayah-wilayah yang sudah masuk dalam tahap penghentian siaran analog ini. Oke. Begitu. Dan nanti kalau misalnya dijual di pasaran pun, apakah itu nanti menjadi ini ya dibeli atau dibiayai sendiri oleh warga begitu ya, bukan oleh pemerintah lagi? Kita berharap itu dibeli sendiri karena sejauh ini ya belum ada dari masyarakat, dari pemerintah yang dibagikan itu belum semuanya. Nah, dalam pekan ini kan pekan terakhir, kita berharap distribusinya makin dipercepat agar semua mendapat. Lalu informasi terakhir itu harga STB itu sudah 300.000. Saya khawatir ini dibiarkan kalau masuk pada mekanisme pasar kan ada supply and demand toh, bukan lebih. Ketika tinggi permintaan, harga juga semakin tinggi. Harganya akan tinggi. Nah ini kan jadinya tidak sehat. Saya melihat bahwa kemudian masyarakat akan menjadi susah ini sebenarnya. Karena itu di waktu yang sisa kita mendorong pemerintah mungkin ada langkah-langkah agar set-top box ini tidak menjadi barang langka, barang yang sangat sulit ditemukan, tetapi semakin banyak. Nah mungkin selama ini masyarakat biasa-biasa tidak membeli karena mereka menganggap biasa. Ketika layar TV sudah tidak menampilkan apa-apa lagi, pasti mereka akan membeli. Baru ada keresahan lagi itu ya. Iya, gitu. Oke, tapi sejauh ini sudah ada komunikasi lagi kan dengan pemerintah, dengan Kominfo dari KPID seperti itu supaya dipercepat begitu ya untuk distribusi alat tersebut. Ya, kita sementara ini komunikasi terus, saya sering dengan Pak Direktur Penyiaran. Itu yang bisa kita lakukan karena semuanya dari pemerintah pusat. Ya, kemarin di TVRI juga, mereka juga dengar dari TVRI pusat. Nanti besok kita cek lagi ke Metro TV dan MNC seperti apa. Meskipun jauh-jauh hari mereka mengatakan sudah siap. Harus dicek terus ini ya. Biar semuanya bisa kebagian gratis begitu ya Pak Edi. Ya, betul. Jangan sampai yang lain gratis, yang lain tidak gratis. Wah ini kecewa lagi nih masyarakat ya. Ya, nah memang untuk distribusi set-top box gratis itu kita mendorong teman-teman di PT Pos dan Giro yang ditunjuk sebagai penyalur agar segera ini secepatnya. Karena data di mereka, barang juga di mereka harus cepat. Gitu. Baik Pak Edi, kita tunggu kabar selanjutnya ya setelah 1 Mei nanti seperti apa ini ya setelah penghentian atau perhentian dari TV analog tadi. Terima kasih Pak Edi untuk informasinya bersama Pro 1 RRI Pak Edi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, salam sehat selalu Pak Edi. Ya. Itu dia pendengar informasi untuk Anda ya terkait dengan bagaimana KPID NTT memastikan kesiapan TV lokal di NTT tahap 1 untuk 3 kabupaten, Kupang, Malaka, dan untuk kabupaten lainnya nanti menyusul begitu ya. Dan sampai saat ini juga masih menunggu kepastian lagi. Komunikasi juga terus dilakukan oleh KPI bersama dengan Kominfo ya, sehingga tanggal 1 ini semua masyarakat di 3 kabupaten di NTT tadi bisa menikmati TV digital tersebut pendengar ya. Dan kami masih punya informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi.